Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gustia Permanasari dengan NIM 221570 dari Universitas Primagraha kelas RA4 dari semester 5. Dibuatnya video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara, SPD MM. Semoga dibuatnya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya yang menonton videonya sampai habis. Nah teman-teman pernah nggak sih membeli suatu barang di tempat belanja dan ternyata barang tersebut itu berasal dari negara yang jauh, kayak China dan Amerika. Nah kalau menurut teman-teman nih, hal ini kenapa sih bisa terjadi? Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena perdagangan internasional di mana negara-negara lain seperti Amerika, China itu mengimpor-impor barang ke dalam Indonesia. Jadi sebenarnya teman-teman tahu nggak nih, apa sih perdagangan internasional itu atau bisnis internasional? Nah, jadi bisnis internasional itu merupakan suatu aktivitas di mana kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda dan aktivitas perdagangan tersebut itu tentunya sudah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut, di mana suatu perjanjian pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan tersebut dapat berupa perorangan, pemerintah, ataupun sebuah perusahaan. Nah, dalam strategi bisnis internasional itu fokus pada rencana aksi yang spesifik untuk mencapai tujuan bisnis internasionalnya. Ruang lingkupnya lebih terinci dibandingkan manajemen strategis internasional, seperti mencakup aspek seperti pemilihan mode masuk pasar, strategi pemasaran, dan strategi produksi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi bisnis internasional, yang dimana yang pertama ada ekonomi. Kondisi ekonomi global dan lokal mempengaruhi daya beli dan permintaan pasar. Terus yang kedua ada politik, di mana kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan hubungan internasional dapat mempengaruhi bisnis. Yang ketiga ada budaya, perbedaan budaya juga mempengaruhi cara bisnis dijalankan, komunikasi, dan pemasaran produknya. Yang keempat ada teknologi, kemajuan teknologi itu mempengaruhi cara bisnis beroperasi dan berkomunikasi di seluruh dunia. Nah, terus juga di sini ada bentuk-bentuk bisnis internasional, di mana yang pertama tuh ada kegiatan ekspor impor, yaitu penjualan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Terus juga ada investasi asing langsung, perusahaan yang berinvestasi di negara lain dengan mendirikan cabang atau membeli perusahaan lokal. Yang ketiga ada franchising dan lisensi, di mana memberikan hak kepada perusahaan lain untuk menggunakan merek dan model bisnis. Nah, keberhasilan dan kegagalan strategi bisnis internasional sangat dipengaruhi oleh pemahaman pasar lokal, di mana adaptasi terhadap budaya serta respon terhadap regulasi yang berbeda. Keberhasilan yang sering terjadi ketika perusahaan mampu menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka dengan preferensi lokal, seperti yang dilakukan oleh Intel dan Nike di China. Sebaliknya, kegagalan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan untuk beradaptasi seperti Walmart yang gagal memahami pasar Jerman dan menghadapi persaingan lokal yang lebih gesit. Kegagalan ini tuh menunjukkan pentingnya riset pasar dan fleksibilitas dalam strategi bisnis internasional. Nah, di sini juga ada strategi pemasaran internasional dapat mencakup beberapa langkah penting untuk mencapai kesuksesan di pasar global. Yang pertama, kalian bisa analisis dulu pasar global, di mana memahami karakteristik dan perilaku konsumen lokal sangat penting untuk penyesuaian produk dan pelayanan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, bisa menyesuaikan produk, yaitu menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan preferensi lokal, termasuk juga modifikasi kemasan dan branding. Terus yang ketiga, ada segmentasi pasar, di mana identifikasi segmen pasar yang tepat dapat ditentukan dengan target yang sesuai dengan keunggulan kompetitif. Dan yang keempat ada strategi harga dan fleksibel, di mana tetapkan kebijakan harga berdasarkan daya beli dan persepsi nilai di pasar lokal. Yang kelima ada komunikasi budaya, di mana menggunakan bahasa dan norma budaya yang setempat dalam kampanye pemasaran untuk membangunkan kepercayaan. Dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi digital, di mana memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk meningkatkan visibilitas merek di pasar internasional.
Nah, ada juga nih risiko dan pengelolaannya dalam bisnis internasional, di mana bisnis internasional menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan profitabilitas. Berikut adalah beberapa jenis risiko utama. Yang pertama ada risiko budaya, karena perbedaan yang budaya, bahasa, kebiasaan, misalnya cara bernegosiasi atau pengambilan keputusan yang berbeda dapat memengaruhi hubungan bisnis. Yang kedua ada risiko hukum dan regulasi, di mana setiap negara memiliki sistem hukum dan regulasi yang berbeda. Jadi perusahaan itu harus memahami dulu dan mematuhi hukum lokal untuk menghindari sanksi dan denda. Terus yang ketiga ada resiko ekonomi, di mana fluktuasi ekonomi termasuk seperti inflasi, nilai tukar, mata uang, terus juga ada kondisi pasar global dapat mempengaruhi daya beli konsumen, dan biaya operasionalnya yang krisis ekonomi di satu negara dapat berdampak pada rantai pasokan global. Dan yang keempat yaitu ada risiko politik, di mana ketidakstabilan politik seperti konflik bersenjata, perubahan pemerintahan, atau kebijakan proteksionis dapat mengganggu operasi dalam bisnis. Kemudian yang kelima itu ada resiko lingkungan. Perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi produksi dan distribusi barang. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor lingkungan dalam perencanaan strategis mereka. Di sini ada strategi untuk pengelolaan risiko yang efektif, yaitu dengan menerapkan strategi pengelolaan risiko yang efektif untuk mengatasi risiko tersebut. Yang pertama seperti menganalisis risiko dulu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan di pasar internasional. Yang kedua ada diversifikasi, di mana diversifikasi produk dan pasar dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan atau pasar tertentu. Dengan menawarkan berbagai produk, perusahaan juga dapat mengurangi dampak dari resiko spesifik. Yang ketiga ada kemitraan lokal, di mana bermitra dengan perusahaan lokal dapat memberikan wawasan tentang budaya, regulasi, dan praktik bisnis setempat. Mitra lokal juga dapat membantu navigasi melalui tantangan hukum dan politik. Yang keempat ada asuransi, di mana menggunakan asuransi untuk melindungi terhadap risiko tertentu seperti kerugian akibat bencana alam atau ketidakstabilan politik. Dapat memberikan perlindungan finansial. Yang kelima ada teknologi dan data analitik, memanfaatkan teknologi untuk menganalisis data pasar dan tren ekonomi, juga dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan merespon risiko yang lebih cepat. Yang keenam ada rencana kontingensi, di mana menyusun rencana kontingensi untuk menghadapi situasi darurat atau krisis yang mungkin terjadi. Rencana itu harus mencakup langkah-langkah yang jelas untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang teridentifikasi. Nah, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan materi apa yang saya bisa sampaikan tadi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!